Alhamdulillah wahda sadara wahda wa nasra'ahda wa a'azza jillahu wa azama wahda asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, perkenankan saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah Ramadan kita. Taqabbalallahu minna wa minkum itu artinya bukan urusan batin, tapi semoga Allah menerima ibadah saya dan ibadah Anda. Saya ingin berbicara selama 25 menit, nanti ditambah dengan tanya jawab 10 menit. Kata MC, sisakan waktu buat foto bersama. Setelah itu sholat zuhur, habis sholat zuhur sudah disediakan makan siang. Baik, saya mendengar ada seorang marbot masjid hari kedua lebaran habis sholat subuh pulang ke rumah bersama beberapa orang yang searah dengan rumah dia. Dia bilang apa? Masjid kita sekarang udah normal lagi. Temennya nanya, maksud lu apa? Ya kan kita sebelum Ramadan kalau sholat subuh paling 1,5 sampai 2 saf. Selama Ramadan bisa 5 saf, 7 saf, bahkan hari-hari pertama penuh. Sekarang kan Ramadan sudah berakhir, sehingga masjid kita udah normal lagi, udah 1,5 saf lagi. Tadi sholat subuh, jadi Ramadan rupanya nggak normal. Oleh karenanya saya ingin menyampaikan tentang masjid sebagai pusat dakwah. Jadikan masjid sebagai pusat dakwah. Sudah saya tulis di buletin Khairul Ummah. Masjid sebagai pusat dakwah itu artinya masjid harus kita jadikan sebagai pusat dakwah, tapi bukan berarti aktivitas kegiatan dakwah tempatnya cuma di masjid, bukan. Dari masjid dakwah itu harus dikembangkan. Di masjidnya harus mengarah pada dakwah. Ada dakwah melalui peribadatan. Dakwah melalui peribadatan itu misalnya ada sholat Jumat. Ada sholat Jumat berarti ada khutbah Jumat. Khutbah Jumat ini pun harus dijadikan sebagai kesempatan untuk berdakwah. Momentum untuk berdakwah melalui khutbah Jumat. Tapi sayang, jamaah kita antara mau dengan tidak mau ibadah Jumat itu. Orang Betawi bilang elek-elekan. Tahu elek-elekan? Ini orang mau apa enggak sih ibadah Jumat? Indikasinya banyak. Saya sudah berkhutbah sejak saya masih mahasiswa sampai sekarang. Udah lama juga tuh saya nggak dengerin khutbah. Saya udah lama juga nggak dengerin khutbah. Kenapa? Tiap Jumat khutbah melulu, jadi nggak dengerin. Ya ada saat-saat saya mendengarkan juga.
seumur-umur saya jadi khotib itu tidak pernah mengalami ketika saya naik mimbar jamaahnya udah duduk 100%. Itu gak pernah ngalami. Khutbah 5 menit baru ada yang nyampe. Khutbah 10 menit masih ada yang wudu, masih ada yang kencing. Khutbah tinggal baca doa, ada yang baru parkir motor. Ini namanya orang gelek-gelekan. Ada nggak yang datang pada saat khutbah sudah dimulai? Banyak. Orangnya hadir. Yang kedua, indikasi orang gelek-gelekan itu ketika khutbah sedang berlangsung, dia ngantuk, dia tidur. Emang gak ada waktu lain tidur? Ya. Kenapa saat khutbah sedang berlangsung jamaah itu ada yang tidur? Salah satu faktor mengapa orang tidur itu dari khotib. Khutbahnya tidak menarik, khutbahnya terlalu tekstual, cenderung tidak komunikatif. Banyak khotib tidak siap untuk berkhutbah. Banyak khotib tidak siap untuk berkhutbah. Pagi-pagi hari Jumat saya terima WA, Pak Ustadz, ada materi khutbah buat hari ini. Itu pagi jam 8, jam 9. Ini orang bagaimana mau khutbah masih nggak punya materi khutbah? Saya share aja foto buku khutbah. Saya kan tulis buku khutbah ada 8. Yang tersedia ada 6, ada yang 2 habis belum dicetak ulang. Saya share itu foto buku khutbah. Di situ kan ada harganya. Di sini banyak materi buku khutbah itu. Itu contoh. Jadi jamaahnya nggak siap, khotibnya juga tidak siap. Bahkan ada khotib yang datangnya terlambat. Bukan cuma jamaahnya terlambat, khotibnya juga terlambat. Sampai ada orang bertanya pada saya, Pak Ustadz, khotib yang terjadwal belum datang, sementara waktu zuhur sudah tiba. Akhirnya naik ke mimbar penggantinya. Assalamualaikum, duduk, azan. Pada waktu azan itulah khotib yang terjadwal baru datang. Dia maju sampai ke depan, sehingga khotib yang menggantikan dikasih kode oleh pengurus masjid supaya turun dari mimbar karena khotibnya datang. Pertanyaannya adalah, Pak Ustadz, itu bagaimana hukumnya kalau begitu? Saya bilang ini bukan soal hukum, ini soal etika, soal adab. Khotib yang baru datang itu namanya dia nggak tahu diri. Mestinya udah terlambat, ya sudah duduk aja di belakang. Jangan mau ke depan juga. Masalahnya kalau dia nggak khotib nanti dia nggak dapat honor. Soalnya dia nggak tahu diri. Maka khutbah ini harus diberi arahan. Khotib harus menyiapkan materi khutbah. Sebelum hari Jumat dia sudah berpikir tentang apa yang mau dia sampaikan, supaya orang dapat ilmu, dapat pencerahan, dapat nasihat, dapat sentuhan.
sebagai pusat dakwah itu adalah majelis taklim, majelis ilmu. Namanya boleh pengajian, namanya boleh pengkajian, namanya boleh kajian. Ada orang diskusi pada saya mempertanyakan bedanya kajian dengan pengajian. Ya saya bilang sama aja, beda Pak Ustaz. Ya terserah kalau mau bedain, buat saya sama aja, kajian sama pengajian. Begitu. Maka pengajian ini harus terarah. Di masjid kita, jamaah itu misalnya ada, kalau total kapasitas masjid hari Jumat ada berapa? 400. Ada yang 500, ada yang 700. Kapasitas masjid ada yang 1000. Yang sholat jamaah berapa orang? Ya, ada yang 100, ada yang 50 yang sholat jamaah. Terus habis sholat jamaah diadakan pengajian. Kalau jamaahnya ada 2 saf, apa 2 saf itu yang ikut pengajian? Ternyata enggak, yang ikut pengajian paling 1 saf. Jadi kalau 2 saf itu 10% dari kapasitas jamaah, berarti yang ikut pengajian cuma 5%. Pengurus masjid itu cuma menggarap orang, menggarap jamaah itu cuma 5%. Selama ini nggak pernah dievaluasi. Sedikit yang ikut pengajian. Pengajiannya juga membahas sesuatu yang bisa jadi tidak begitu dibutuhkan oleh jamaah. Ini harus dievaluasi kalau mau dijadikan masjid sebagai pusat dakwah. Bagaimana bentuk pengajiannya? Selama ini pengajian itu terserah ustaz. Apa yang mau dibahas terserah ustaz, gitu loh. Saya kalau diminta ngisi pengajian, saya nanya pengurus masjid, temanya apa Pak? Materinya apa? Terserah ustaz. Mestinya bukan terserah ustaz, tapi apa yang dibutuhkan oleh jamaah di situ. Kalau jamaah sudah ngerti urusan toharoh, ya jangan ngebahas toharoh. Kira-kira begitu. Ini kan toharoh bolak-balik, dibahas lagi. Ya pengulangan kan bagus Pak Ustaz. Ya pengulangan bagus, biar tambah paham. Tapi kan masih banyak yang belum dipahami. Nah, yang belum dilakukan oleh masjid-masjid adalah menyampaikan apa yang didengar oleh jamaah. Kan Nabi mengajarkan yang hadir sampaikan pada yang tidak hadir. Kan begitu ya? Nabi sampaikan yang hadir, sampaikan pada yang tidak hadir. Dan itu diamalkan. Misalnya Nabi punya cucu namanya Hasan. Si Hasan sholat Jumat, duduk di tengah, searah dengan mimbar. Dia perhatikan Rasulullah berkhutbah, sehingga dia paham apa isi khutbah Nabi. Selesai sholat Jumat, si Hasan pulang duluan. Sampai di rumah dia cerita kepada ibunya. Siapa ibunya? Siti Aisyah. Fatimah. Karena banyak yang jawab pada hadiahnya. Fatimah. Umi, tadi kakek berkhutbah, isinya begini. Sehingga Fatimah meskipun tidak ikut Jumatan, dia dapat materi khutbah dari anaknya Hasan. Bu, mau nanya saya Bu, Bapak
Jumat cerita kamu apa isi khutbah Nabi? Isi khutbah khotib tadi ya? Gak pernah? Gak pernah Pak? Cerita apa isi khutbah Nabi? Isi khutbah khotib? Enggak. Apa yang mau ceritain orang buat tidur tadi? Jadi Hasan bukan cuma ngerti, tapi dia bisa menceritakan isi khutbah Nabi. Selesai si Hasan cerita, pulang ayahnya. Siapa ayahnya? Ali bin Abi Thalib. Tadi Rasul berkhutbah, isinya begini, begini, begini. Baru ngomong sebentar, Fatimah sudah memotong pembicaraan. Kalau itu mas saya juga udah tahu. Udah tahu dari mana? Kamu kan gak ikut Jumatan. Kalau bahasa sekarang masih kan gak pakai speaker gitu. Tadi kan si Hasan pulang duluan. Dia cerita katanya khutbah Nabi begini, begini. Apa begitu? Iya. Itu namanya yang hadir menyampaikan pada yang tidak hadir. Ini bisa jadi jarang, kalau boleh dibilang tidak ada. Tidak ada orang yang pulang pengajian, yang pulang sholat Jumat cerita apa isi khutbah itu. Saya punya ibu sekarang usianya 86 tahun. Dulu kalau pulang dari pengajian majelis taklim ibu-ibu, dia suka cerita. Tadi ustazah ngomong begini, sehingga sedikit banyak saya dapat ilmu dari ustazah itu. Baik, yang hadir sampaikan pada yang tidak hadir. Kalau sekarang kan sebenarnya enak juga. Udah tidak perlu kita menyampaikan lagi. Kenapa? Ada link videonya. Ada link video. Saya yang khutbah, saya yang nyebarin linknya. Bukannya orang lain nyebarin link, saya nyebarin juga. Maksudnya biar supaya orang dapat. Kalau saya khutbah di Mahkamah Agung, Masjid Mahkamah Agung, ini Pak Kusnadi yang baju hijau. Pak Kusnadi dulu kerja di Mahkamah Agung, sekarang udah pensiun tapi masih urus masjid Mahkamah Agung. Nah, kalau saya khutbah di situ, kemudian pulang, nah, di perjalanan pulang saya udah dapat link dari Pak Kusnadi. Khutbah tadi itu saya sebarin lagi. Sekarang enak tinggal nyebarin doang. Tinggal nyebarin doang gak mau juga, apalagi menceritakan. Jadi ini namanya masjid sebagai pusat dakwah. Yang majelis taklim harus hadir, linknya harus disebarluaskan. Itu majelis taklim. Apalagi di antara bentuk masjid sebagai pusat dakwah, bagusnya masjid-masjid itu berkontribusi dalam dakwah keluar, bukan cuma dakwah di dalam masjid, tapi dakwah keluar. Saya pernah mengisi pelatihan manajemen masjid di Masjid As-Salam, Balikpapan, Kalimantan Timur. Sesudah itu masjid dikelola lebih baik, sehingga dia bercerita. Si pengurusnya bercerita kepada saya, Pak Ustadz, dulu waktu masjid kita kelola biasa-biasa saja, itu dananya cuma 5 juta sepekan.
20 juta sebulan. Ketika masih dikelola biasa-biasa aja. Sesudah pengelolaannya kita perbaiki, tingkat kepercayaan orang semakin besar. Sehingga impaknya sebulan 80 juta. 20 juta sepekan, 80 juta sebulan. Lalu kira-kira 2 tahun yang lalu saya diundang lagi mengisi pelatihan lagi, sekaligus dalam rangka ulang tahun masjid itu yang ke-15, milad ke-15. Saya dapat cerita lagi. Sekarang Pak Ustadz, dananya ini masjid 300 juta sebulan, 300 juta per bulan. Tapi saldonya di bawah 10 juta. Sehingga dana ini harus kita gunakan untuk sebesar-besarnya maslahat, sebesar-besarnya manfaat. Bentuknya apa? Memanfaatkan dana itu. Kami punya program menempatkan dai di daerah-daerah terpencil, di daerah pedalaman. Kalimantan Timur itu kan luas, sampai dibagi dua pemekaran menjadi Kalimantan Utara, Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. Itu kita tempatkan dai-dai di daerah-daerah terpencil, didanai dari dana yang 300 juta itu. Kemudian di sini kan kita punya imam ada 3 atau 4 orang, digaji di atas UMR, disediakan rumah dinasnya. Kalau jadi imam itu kan cuma 1 orang. Nah, kalau kita punya 4, yang 3 nganggur, maka yang 3 itu kita tugaskan untuk menjadi imam di masjid-masjid lain. Masjid mana yang membutuhkan imam dengan hafalan yang banyak, dengan irama bacaan yang menarik, yang enak, yang fasih, silakan ajukan. Sehingga imam itu ditugaskan di masjid-masjid yang membutuhkannya, sekaligus dia memberikan dakwah di situ. Itu namanya masjid menjadi pusat dakwah, dari masjid dakwah dikembangkan keluar masjid. Jadi banyak aktivitas dakwah yang bisa dikembangkan, termasuk dalam rangka dakwah. Di Masjid Al-Insan ini saya membuka program konsultasi jamaah. Konsultasi jamaah. Sehingga orang punya problem, silakan datang konsultasi kemari. Ada aja orang datang, Pak Ustadz ada di masjid? Ada. Saya mau konsultasi, pengen datang. Oh silakan datang. Karena masalahnya bersifat pribadi, keluarga, rahasia, maka saya cari tempat yang tidak ada orang lain. Misalnya ketika di ruangan saya di sini ada pengurus kayak rumah yang ada Ustadz Marwan lah misalnya. Ini nggak apa-apa, ada orang di sini, sebaiknya di ruangan lain Pak Ustadz yang nggak ada orang lain. Oh ya udah pindah. Apa masalahnya? Saya ini Pak Ustadz ada saat kesel sama istri, marah sama istri. Ada saat istri marah sama saya. Ketika saya kesel sama istri, saya sampai melontarkan kata cerai. Ketika istri marah sama saya, dia sampai melontarkan, udah ceraiin aja saya. Iya,
diyakin lagi kan. Ini kalau begini udah cerai apa belum Pak Ustaz? Ya kalau begitu mau udah cerai sih. Udah berapa kali? Ada 3 kali. Ya kalau udah 3 kali mah udah gak ada payung-payungnya. Sebaiknya datang deh sama istri, ya supaya jelas duduk perkaranya. Datang. Apa iya? Apa betul Bapak ngomong cerai sama istri? Iya Pak Ustaz. Udah berapa kali? Ada 3 kali. Istrinya nyaut, itu yang dia ingat Pak Ustaz. 5 kali lebih Pak Ustaz. Betul gitu Pak? Iya. Wah, kalau ini udah talak mah itu sampai 3. Nah ini udah lebih dari 3. Itu contoh. Ya, jadi orang-orang punya masalah harus diberikan arahan dari segi dakwah agar masalah itu bisa dihadapi dengan baik. Media sosial itu juga jadi penting untuk dimanfaatkan, untuk digunakan buat kepentingan dakwah, sehingga orang tetap dapat pesan-pesan dakwah melalui media sosial. Karenanya masing-masing harus meningkatkan potensi dakwahnya melalui media sosial. Baik. Ada yang mau bertanya? Ya, 1, 2, 3. Sementara 3. Ada waktu 10 menit. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Ya, terus. Ya supaya masuk ke YouTube Pak suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.